warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Syahri Ramadan, Dian Nurhalijah, Miranda, dan Fadila Mulyasari. Nah, di sini kami akan membahas mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya hanya dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberi sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Notonegoro 1975. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum atau aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ada 4 macam kebebasan, yaitu sebagai berikut. A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. C. Kebebasan dari kemerawatan atau freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Poin D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945 setelah perubahan UUD NRI 1945. Ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Namun dengan perubahan 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 yang merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.
Setelah amandemen keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar negara mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Mendeskripsikan esensi, urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. A. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam negara. B. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. C. Ekonomi keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan toleransi di negara ini bisa terkendali. D. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat.